Shalom, kita berjumpa lagi dalam program doa. Saudara, tidak henti-hentinya kalau kita yakin kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, hanya cuma sekian waktu saja, tidak banyak. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita hari-hari yang begitu panjang sekali. Ketika kita memberikan waktu kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengembalikan waktu. Pak, mana bisa 24 jam Tuhan tambahin? Bukan waktu jadi 25 jam, nggak bisa. Tetapi Tuhan akan berikan waktu yang ada itu menjadi waktu yang penuh dengan momentum. Artinya waktu yang biasa, yaitu kronos, yang rutinitas. Di tengah-tengah Tuhan kasih momentum, yaitu kairos. Rema-rema, momentum, sehingga kita menemukan berkat-berkat rohani yang luar biasa, kita menjumpai damai sejahtera, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, jangan jemu-jemu berdoa. Mari saudara kita doa dulu. Bapa kami dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, biar hari-hari seperti ini kami memberikan waktu kami kepada Tuhan, karena kami tahu waktu kami berikan itu hanya cuma sebentar, namun Engkau akan memberikan kepada kami sepanjang waktu yang kami jalani menjadi waktu yang indah, waktu momentum, satu kesempatan menjadi kairos dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami yang sakit sekalipun, yang punya masalah sekalipun, yang duduk dalam kesulitan tanpa pengharapan, bisa dalam waktu ini kami mempunyai pengharapan, punya semangat kembali, dan kami punya kekuatan kembali. Terima kasih Tuhan. Bahkan yang sakit Tuhan selama ini momentum menjadi sembuh kembali dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang kehilangan karena ditipu bisa kembali lagi dalam nama Yesus apa yang hilang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Beri kekuatan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dalam kitab Mazmur 143 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Sekali lagi, ayat ke-9 dan ayat ke-10 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Saudara tahu, supaya kita dilepaskan dari musuh-musuh kita, kita diberi kekuatan, dituntun di tanah yang rata, roh Tuhan yang baik menuntun kita kembali, saudara. Jadi di sini kita harus memahami bahwa kita harus masuk di dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu pasti membuat kita itu dilindungi dari musuh-musuh kita. Salah satu contoh yang pernah saudara mungkin baca atau lupa. Seorang raja bernama Hizkia. Dia jatuh sakit hampir mati. Maka Nabi Yesaya bin Amos datang dan berkata, kamu akan mati, siapkan semuanya. Saat itu ketika dia mendengar firman Tuhan seperti itu, bahwa sakitnya memang hampir mati dan pasti mati, maka dia merendahkan diri, dia menatap dinding, menghadap ke dinding, dan dia berdoa. Apa yang terjadi saat itu waktu Yesaya bin Amos ini keluar, firman Tuhan datang kepada dia kembali. Katakan kepada Hizkia, aku akan menambah umurnya 15 tahun. Dia tidak akan mati. Bahkan bukan hanya ditambah 15 tahun. Aku akan memagari kota ini, supaya tidak ada satupun musuh dan panah masuk. Bahkan dikatakan, musuh-musuh pun disingkirkan daripada dia. Daripada Raja Hizkia. Luar biasa, kehendak Tuhan itu terlalu indah, terlalu bagus, tapi banyak orang-orang yang selalu takut dengan kehendak Tuhan. Itu disayangkan saudara. Padahal kalau kita tahu, kita harus masuk di dalamnya. Karena kehendak Tuhan itu indah. Tidak mungkin saudara, kalau kita lakukan sesuatu, ya itu Tuhan tidak memberkati. Pasti orang yang kerja keras pun, orang yang giat pun dapat hasil. Apalagi kalau kita giat disertai di tengah-tengah kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Orang yang tidak giat, orang yang malas, itu tidak dapat makanan apa-apa.
Jadi Roh Tuhan akan menuntun kita. Supaya apa, saudara? Karakter kita berubah, mental kita berubah, etika kita berubah. Itu paling penting. Kenapa ada musuh-musuh bisa datang? Karena kita congkak, mungkin karena kita sombong. Maka kemudian kehendak Tuhan datang mengajar kepada kita, supaya kita rendah hati, supaya kita murah hati, supaya kita mulai panjang sabar. Kenapa musuh bisa datang? Mungkin kita emosi, saudara. Dari sinilah kehendak Tuhan melatih kita supaya kita melakukan tugas-tugas kita. Tugas-tugas kita itu apa, saudara? Yaitu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tugas kita ini, saudara, yaitu menjadi fasilitator, yaitu memfasilitasi orang-orang yang membutuhkan kuasa Tuhan. Kita menjadi fasilitas, memberikan damai, firman, ketenangan, doa, kuasa Tuhan, memberikan penghiburan. Tapi nyatanya saat-saat seperti ini, kita bukan menjadi fasilitator, tapi kita selalu minta fasilitas. Kita hidup di dalam fasilitas, sehingga tidak di dalam kehendak Allah. Dari sinilah kemudian kalau kita melihat, kita sudah kehilangan posisi kita. Sehingga akhirnya musuh itu datang, dan kita tidak masuk dalam rencana Allah. Hari ini saya ingin supaya saudara kembali, jangan minta dan jangan mencari fasilitas, tetapi kita harus menjadi fasilitator. Saya punya satu kisah, yaitu di rumah saya, itu dapur saya, itu ada kulkas, ada namanya microwave, juga ada tempat cuci makanan, dan juga tentunya saudara, ya di situ ruangan kecil itu. Ternyata saya melihat biasanya cecak itu nempel di dinding. Tapi beberapa hari saya lihat kok cecaknya nggak nempel. Sehingga mulai banyak nyamuk, saudara. Saya lihat tuh kalau ada cecak biasanya 2-3 itu cukup, satu aja cukup bisa mengurangi kita digigit nyamuk. Mengurangi nyamuk datang. Tapi ini cecak nggak ada. Saya cari-cari di mana 3-4 hari nyamuk semakin banyak. Saya lihat ternyata cecaknya tuh sembunyi. Satu di bawah kulkas, satu di bawah microwave, satu ada juga di tempat cucian makanan, yang satu di lantai, di dekat tempat dapur itu. Kenapa saya pelajarin? Oh, dia ini mengambil sisa makanan. Ketika saya mengeluarkan makanan dari kulkas, dia makan. Ketika ada makanan jatuh dari microwave, dia makan. Ketika habis cucian, ada makanan sisa di situ, dia makan. Ada saya bawa makanan itu jatuh, dia makan. Jadi ada 4 cecak. Satu di microwave, satu di bawah kulkas, satu di pinggir cucian, satu di tempat lantai. Dan akhirnya saya lihat, nyamuk tambah banyak. Bukan hanya itu, kemudian dia mulai mencuri makanan saya. Setelah saya bersihkan semua, mencuri makanan saya. Nah, saat itu baru saya tahu, ini tidak bisa, terlalu banyak fasilitas. Mulai saya obrak-abrik, itu setiap makanan tidak boleh tumpah, tidak boleh ada satupun sampah-sampah makanan itu jatuh. Dan kemudian saya lihat, itu ternyata kotoran cecak itu sudah berkurang banyak. Dan kemudian saya usir-usir supaya dia kembali, saudara. Nah, itulah mengajarkan pada saya, kerap kali kita tidak berfungsi kepada tugas kita sebagai fasilitator, yaitu kalau cecak itu mengurangi nyamuk, kalau kita ini mengurangi masalah, mengurangi kejahatan, mengurangi orang yang sedih, banyak orang yang putus asa tidak pada putus asa, tetapi nyatanya kita menjadi seperti cecak itu, yaitu kita mencari fasilitas sendiri. Kita nggak mau di tugas kita cari fasilitas, bahkan kita mencurinya. Saudara, dari cerita ini saya ingin supaya saudara benar-benar untuk memikirkan, kita harus kembali kepada posisi kita. Kita lihat dulu firman Tuhan, yaitu terdapat dalam kitab Mazmur 143 ayat 11. Hidupkanlah aku oleh karena namamu, ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilanmu. Ya, kenapa kita sesak? Sama seperti saya itu cecak ini nggak mau berfungsi dengan bagus. Saya nggak kasih makanan. Saya nggak mau biarkan makanan itu jatuh supaya dia tidak di sana terus. Malah saya obrak-abrik. Kenapa, saudara? Supaya dia kembali ke dinding, dia mencari nyamuk. Akhirnya saya dapat 1 nyamuk. Saya sengaja taruh di dekat dia supaya dia kembali ke makanannya. Kadang-kadang Tuhan juga demikian. Dikembalikanlah kita ke tugas, ketemu orang yang sakit, ketemu orang yang masalah, ketemu orang yang berduka cita, ketemu orang ini, supaya kita kembali kepada fungsi. Ayat yang terakhir kita lihat. 1 Korintus 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mari kita kembali
kembali sebagai fasilitator, kembali berfungsi di tempat yang sebenarnya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas hari ini. Supaya posisi kami Tuhan kembali kepada posisi sebagai fasilitator. Bukan orang yang mengejar fasilitas. Sehingga kami salah posisi. Akhirnya kami menjadi malas, kami tidak melakukan tugas kami. Sehingga Tuhan banyak orang-orang yang kena masalah, yang tidak terhiburkan, tidak dikuatkan. Sehingga banyak orang putus asa dan hilang harapan. Banyak orang mulai kecewa dan banyak orang meninggalkan Tuhan karena kami tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu ampuni kami, biar hari ini melalui kesulitan yang Tuhan izinkan melalui pandemi ini, melalui kesulitan Tuhan seperti makanan susah, persoalan sulit, Tuhan Engkau perhadapkan kami kepada orang-orang yang sakit begitu banyak di sekitar kami, supaya kami berfungsi kembali kepada asal kami. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara, engkau yang sakit, dekapkan tanganmu bagian sakit. Engkau yang susah, dekapkan tanganmu bagian yang susah. Demi nama Yesus hari ini, bangkit, sembuh, pulih, dan damai sejahtera. Dapat kekuatan pengharapan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Kalau saudara membutuhkan doa, konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Sampai jumpa. God bless.